Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asrar ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia. Maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat, keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah, Fattah itu pembuka. Wahhab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi. Ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya, tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnen, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji, aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Nah, yang diridhoi Allah, yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu.
Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor 1. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, qahar, dan seterusnya.